Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kufailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, para ulama sepakat kalau bulan Ramadan memiliki 3 fase. Fase pertama rahmat, fase kedua maghfirah, dan fase ketiga itqun minan nar. Hari ini alhamdulillah kita masuk pada hari yang ke-7. Berarti kita masih berada di fase rahmat. Apa itu rahmat? Orang sering mengartikan rahmat adalah bekal, petunjuk, kebaikan, kasih sayang Allah, dan lain sebagainya. Kata-kata ini juga disandingkan dengan kata-kata yang lain. Misalnya dalam ucapan Assalamualaikum, semoga keselamatan, rahmat tercurah atasmu. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atasmu. Kemudian jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pula keselamatan, rahmat dan barokah terlimpah untukmu. Ada satu etika yang sudah disepakati, ketika ucapan salamnya pendek, maka jawabannya minimal sama, tidak boleh kurang. Apalagi cuma Assalamualaikum, tak mungkin jawabannya dikurangi. Paling tidak Waalaikumsalam, masakum kali tidak mungkin. Tapi disunahkan lebih pandai lagi. Bahkan ada yang menghitung dengan pahala. Kalau jawabannya sama dengan ucapannya, pahalanya 10. Kalau ditambah warahmatullah 20, apalagi ditambah dengan barokah menjadi 30. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu berbeda dengan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Itu kalimat yang sangat berbatas. Dan tendensinya adalah tradisi, kebiasaan, merasa tidak enak kalau tidak menyapa. Jauh dengan salam kita yang bernilai ibadah. Muatannya ibadah, ada marwahnya, ada ruhnya, dan tidak berbatas, tidak dibatasi waktu. Kalau selamat pagi seolah-olah hanya minta selamat di waktu pagi, tidak ada urusannya dengan siang hari. Jadi sangat berbatas. Islam itu rahmatan lil alamin, tanpa batas. Maka benar kalau salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tidak berbatas, tidak dibatasi ruang dan tidak dibatasi waktu. Dan di rahmat sini Bapak Ibu, ada kalimat salam, ada kalimat barokah. Ada yang bersifat individu, ada yang kolektif. Kadang-kadang kita mendengar kalimat Rahman, Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ada juga yang berpendapat Rahman dan Rahim saja berbeda. Rahman itu untuk semua manusia, laki-laki, perempuan, besar, kecil, dewasa, anak, bahkan
kesempatan. Apa buktinya? Ada pencuri yang senantiasa berhasil mencuri. Allah berikan rezeki walaupun lewat mencuri. Itulah belas kasih Allah. Siapa tahu dengan dikasih Allah akan sadar, entah sadarnya kapan. Ahli maksiat pun seperti itu. Yang jual diri juga tidak konangan, entah konangannya kapan. Artinya Allah memberikan waktu, memberikan belas kasihan, entah kapan taubatnya. Itulah sifat rahmat Allah. Secara kolektif namanya rahmat. Maka benar Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat sebagaimana alam semesta yang sifatnya universal, tidak berbatas, bahkan menembus batas. Siapapun bisa mendapatkannya. Dan cuma bedanya Bapak Ibu, rahmat ini melingkupi segalanya, melingkupi semuanya, khususnya persatuan. Kalau rahmat tadi bisa diberikan kepada orang secara individu, maka secara kolektif Allah bisa menurunkan yang namanya rahmat. Kalau setiap orang mendapatkan rahmat yang sama, maka itulah menjadi rahmat. Maka rahmat itu sebenarnya pemersatu bangsa. Ketika orang tidak bersatu, maka perlu dicurigai rahmatnya di mana. Maka diperlukan kesatuan, kebersamaan, dan kesamaan. Contoh misalnya, ketika tanggal mulai Ramadannya berbeda, nah ini indikator jangan-jangan tidak ada rahmat. Karena rahmat itu persatuan, menyatukan umat. Kasih sayang Allah, petunjuk, bekal agar manusia bersatu. Jadi kalau berbeda pendapat, tidak bersatu, saling menjelekan, perlu dicurigai rahmat yang di mana. Kita buktikan nanti itu ini, mudah-mudahan sama, tidak berbeda. Islam rahmatan lil alamin, sama semua alam. Tapi kalau berbeda, perlu dicurigai lagi. Kenapa tidak ada persamaan, bahkan perbedaan? Ini yang dulu digarap oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal dengan singa padang pasir. Beberapa kali melakukan perang salib, kalah menang, yang akhirnya digunakan oleh umat Islam. Karena tahu resepnya adalah persatuan. Dulu yang digarap. Mental pribadi para prajurit Muslim sebagai pasukan digodok dulu mental bersatu, mental berjamaah berubah. Selama kita tidak berjamaah pasti lemah. Maka berjamaah hukumnya wajib. Kita lihat ayatnya. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat yang terbaik. Terbaik dari mana? Kalau bisa melaksanakan tiga ini. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang keduanya harus dilandasi dengan wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau ini terlaksana, baru kita menjadi umat yang terbaik. Maka kalimatnya kun jadilah kalian semua, bukan sendiri-sendiri. Kalian semua jadilah umat yang terbaik. Dari kalimat ini berarti kita punya kewajiban berjamaah, berkelompok atau berorganisasi. Begitu pentingnya berjamaah, sampai-sampai Umar mengatakan al-Islam la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'at, la ta'at illa ikhlas. Bukan Islam, tidak ada Islam kalau tidak berjamaah, dan bukan berjamaah kalau tidak ada imam, tidak ada kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan, dan kalau tidak ada ketaatan tidak ada keikhlasan. Itulah rangkaian yang dikatakan oleh Umar betapa pentingnya yang rahmat yang meliputi semuanya. Kalau kita terus pasti kalah. Islam punya pengalaman. Nabi Muhammad
Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam punya pengalaman 90 kali mengikuti peperangan, kemenangan yang diperolehnya karena persatuan. Begitu banyak pasti kalah. Lihat saja di perang Badar, umat Islam hanya 313 yang dipimpin oleh Rasulullah, tapi mampu mengalahkan musuh kafir Quraisy sejumlah 1000. Di perang Uhud mestinya menang. Umat Islam yang dipimpin Nabi hanya 1000, musuhnya 3000. Secara teori menang. Allah sudah menjanjikan kalau pasukan Nabi disiplin, teratur, kata Allah akan aku turunkan malaikat 3 kali lipat jumlahnya daripada musuhnya. Hampir sama dengan di perang Badar. Kalau di perang Badar Allah turunkan malaikat 1000 sama dengan jumlah musuhnya. Lalu tarawna junudan, tentara-tentara yang tidak biasa, yaitu malaikat. Di perang Badar menang besar, ada bersatu. Di perang Uhud Bapak Ibu, memang ada 3 fase, menang, kalah, akhirnya menang. Tapi fase kedua ini yang sangat menyakitkan. Nabi sudah pesan kepada pasukan panah, siap-siap di atas bukit. Nabi menyiapkan 50 pasukan panah. Pasukan panah ahli. Satu panah bisa berisi 4. Satu busur berisi 4 panah. Jadi sekali dilepaskan 4 panah bisa menewaskan 4 orang musuh. Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu jumlah pasukannya 200. Takut dengan 50, maka bersembunyi di balik bukit. Karena kalau orang Islam, pasukan Nabi melepaskan 50 panahnya sama saja membunuh 200. Maka sembunyi di balik bukit. Apa pesan Nabi? Kalau dibawa di arena medan pertempuran jumlahnya 650 menang, jangan turun. Kalau kalah jangan turun. Itu pesan Nabi. Allah jadi akan turunkan malaikat 3 kali jumlah musuh. Jadi akan turunkan 9.000 malaikat. Bahkan Allah menawarkan kalau kamu taat pada Nabi, disiplin, Allah turunkan malaikat pemburu, malaikat khusus, malaikat Kopassus itu. Tapi apa yang terjadi ketika di bawah sudah menang? Orang-orang kafir lari semua 2.500 dikejar oleh 300 pasukan muslim. Hamzah ikut, Sayyidina juga ikut mengejar. Udah menang itu, menang sudah di mata. Tapi pasukan perang melihat di bawah lagi mengambil harta rampasan perang. Rame-rame khawatir tidak komandan bansos turun. Sebagian sudah menasihati jangan turun, ini pesan Nabi. Kata pasukan perang kita sudah menang, dia orang kafir lari semua. Nabi bilang jangan, turunlah, turun 44 coba. Yang tinggal di atas tinggal 6. Hal ini dilihat oleh Khalid bin Walid yang bersembunyi di balik bukit. Melihat pasukan panahnya pada turun, sisa 6. Khalid bin Walid manuver, memutar bukit dan naik. 200 pasukan panah tentu dengan mudahnya membunuh yang tinggal 6 pasukan panah milik Nabi. Yang 44 turun. Akhirnya terjadi kebalikannya. Dibantu orang Islam di perang Uhud. Sampai-sampai Nabi terjatuh masuk dalam lubang yang sudah disiapkan oleh orang-orang munafik. Nabi terjatuh, sahabat lain juga terjatuh di dalam sumur. Alhamdulillah masih bisa bangkit dan saling melindungi. Ini pelajaran besar bagi kita betapa pentingnya persatuan, adanya ketaatan, adanya komando biar tidak tercerai-berai. Dari pelajaran ini maka di perang-perang selanjutnya Nabi selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan besar. Di perang Bani Mustalik Nabi hanya 730 pasukan, 700 pejuang kaki membawa pedang dan tombak dan 30 pasukan kuda, tapi mampu mengalahkan 6.000 pasukan Bani Mustalik karena persatuan dan disiplin. Ini namanya rahmat. Jadi kalau kita ingin kuat Bapak Ibu, rahmat jangan lupa minimal setiap kali berjumpa mendoakan assalamualaikum, atau ketika ada pertemuan
adalah ibadah. Ini yang digarap oleh Salahuddin Al-Ayyubi selain mendidik dirinya, disiplin dirinya untuk mendapatkan rahman. Karena sebelumnya perang salib bergantian, cenderung kalah, umat Islam difitnah, tidak punya ajaran mengikuti orang-orang Yahudi, mengambil dari Injil, mengambil dari Taurat. Islam suka membunuh, Islam suka memperkejakan wanita. Fitnah yang dilontarkan seperti ini, berita hoax yang ada di negeri Islam itu negatif. Maka Salahuddin Al-Ayyubi memperbaiki bagaimana menyatukan umat ini selain mendidik dirinya sendiri untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Maka jangan kaget Bapak Ibu, ibadahnya Salahuddin Al-Ayyubi tidak main-main. Kita bisa meniru, tapi perlu perjuangan. Seumur umur Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali 3 hari ketika pingsan. Berarti pas tidak pingsan, beliau selalu menunaikan sholat malam, sholat tahajud. Kalau dia sakit, mestinya tidak bisa berjamaah di masjid, masjidnya dipindah di rumahnya. Salahuddin Bu, kalau pas sakit, kalau kita kan tidak ke masjid, Salahuddin masjidnya dipindah ke rumahnya, imamnya dipindah ke rumahnya, menjadi imam di rumahnya, jadi jamaahnya di rumahnya. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Baca Qur'annya Pak, setiap malam khatam 1 juz. Sudah selesai? Belum. Masih memanggil 3 ulama, membacakannya di depannya masing-masing 1 juz. Berarti 1 malam 4 juz. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Sodakohnya Bapak Ibu, siapapun yang datang tidak pernah tidak diberi sodakoh. Semakin besar sambatnya, orang datang mengeluhnya semakin banyak pula orang dikasih sedekah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beda dengan kita. Kalau kita datang kepada orang, sambat, mengeluh, kadang malah tidak dikasih. Salahuddin yang mengeluhnya semakin banyak diberi. Kalaupun tidak bisa memberi, berjanji, insya Allah besok kalau ada, silakan datang lagi. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Hampir semua sahabat Nabi juga begitu Bapak Ibu. Ada seorang sahabat yang mulia yang datang setiap hari Jumat membawa 2 karung uang, dinar dan dirham. Dipikul sendiri ini, yang kanan dipikul 1 karung uang dinar emas, yang kiri 1 karung uang dirham itu perak. Jadi dulu uang itu menggunakan standar ganda emas dan perak. Kalau sekarang kan cuma emas, perak nggak laku. Kalau murah 1 gramnya paling cuma 30.000. Kalau di mall 40.000. Itu kalau jual itu kena potongan cuma 30.000. Ada 20.000 1 gramnya. Itu kalau ada suratnya
berhenti dalam usaha mengambil. Maka benar Bapak Ibu, begitu Jumatan selesai, orang-orang yang butuh saja yang mengambil, tidak butuh tidak, ngambil pun secukupnya. Yang tidak butuh tidak mengambil, maka seringkali uangnya sisa. Bapak Ibu, kalau ini dipraktekkan di masjid ini, saya yakin, seyakin-yakinnya belum Jumatan sudah habis. Masuk perak, nasi kotak saja berebut, ada yang kebagian, ada yang mengambil dua. Ini pemandangan yang sekarang terjadi di masjid-masjid Bapak Ibu. Padahal mengerikan sekali itu. Ada masjid di Jogja Timur itu. Dulu Jumatan sudah habis. Nasi kotaknya kebetulan baginya sebelum Jumatan, Pak. Ada disetel di koper, sandarkan di motor dulu, takut gak kemana. Itu sudah gak habis Jumatannya. Apalagi uang perak dan emas. Nah ini gambaran-gambaran fenomena Bapak Ibu yang dapat meruntuhkan kerukunan, membuatkan perpecahan. Perlu adanya khilafah, pemimpin yang bisa menyatukan